Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan potongan video yang berisi situasi saat salat Idul Fitri di lapangan Tamanan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, 10 April 2024, kemarin. Pasalnya, banyak jemaah yang langsung bubar saat khatib tengah menyampaikan khutbah yang bermuatan politik di tengah pelaksanaan salat Idul Fitri tersebut. Momen jamaah sholat id lapangan Tamanan Banguntapan Bantul DIY walkout begitu khotib menyinggung pemilu dan menyebut nama Pak Jokowi. Gak seru deh ini. Jadi gosip, tulis pemilik akun Sudef Bali dalam postingannya di platform X, dulu Twitter, sambil menyertakan rekaman video pelaksanaan salat id tersebut oleh para pejabat negara. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru diterkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Kata sang khatib yang belakangan diketahui bernama Dr. Untung Cahyono yang tercatat sebagai dosen tamu atau tidak tetap di Universitas Ahmad Dahlan, UAD, Yogyakarta. Pihak UAD sendiri akhirnya buka suara soal status Untung Cahyono yang sudah tidak lagi menjadi dosen tetap di perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut. Dr. Untung Cahyono, M.Hum pernah menjadi bagian dari Universitas Ahmad Dahlan, UAD, sebagai dosen tamu atau dosen tidak tetap Al-Islam Kemuhammadiyahan, AIK, di Lembaga Pengembangan Studi Islam, LPSI, yang berakhir pada tahun 2022, kata Kabid Humas dan Protokol UAD Aryadi Nugraha seperti dikutip dari detik.com, Jumat 12 April 2024. Dia menegaskan, saat ini status Untung sudah tidak aktif mengajar di UAD. Saat ini yang bersangkutan sudah tidak aktif mengajar di Universitas Ahmad Dahlan, UAD, tegasnya. Lebih lanjut, pihak UAD menjelaskan bahwa mereka harus angkat bicara karena dalam beberapa waktu terakhir banyak menerima pesan yang mengaitkan Untung dengan institusi kampus. Oleh karena itu, pihaknya perlu meluruskan hal ini. Selain itu, berbagai informasi yang beredar pada mesin pencari yang masih mengaitkan Untung Cahyono dengan UAD telah disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya saat ini. Dalam beberapa postingan yang beredar di media sosial, terdapat komentar-komentar yang mencatut nama Universitas Ahmad Dahlan, UAD, sebagai institusi yang terkait dengan Dr. Untung Cahyono M.Hum, pungkasnya. Sementara itu, Kementerian Agama, Kemenak, Kabupaten Bantul juga merespons viralnya video jemaah yang bubar saat khotbah salat Idul Fitri di lapangan Tamanan, Banguntapan, pada Rabu, 10 April 2024. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kemenak, Bantul, Ahmad Sidki, mengatakan mengetahui kejadian tersebut pada Kamis, 11 April 2024. Saya juga baru mendapat informasi malam ini. Ini saya cross-check ke jajaran di wilayah tersebut, katanya seperti dikutip dari Harian Jogja, Jumat 12 April 2024. Dia menyampaikan dari penelusurannya khotib yang memberi khutbah tersebut adalah Untung Cahyono. Ahmad juga mengakui bahwa di tengah Untung Cahyono memberikan khutbah, ada sebagian jemaah yang meninggalkan lapangan setelah menyimak isi khutbah. Sebagian jemaah pergi meninggalkan lapangan setelah menyimak isi materi khotbah yang menyindir salah satu ayat Al-Quran yang mengaitkan dengan kecurangan pemilihan umum, katanya. Dari keterangan Ketua Peringatan Hari Besar Islam, PHBI, Tamanan, ada sekitar 25% jemaah yang meninggalkan lokasi. Ahmad menuturkan sebagian jemaah merasa tidak nyaman mendengar khutbah lalu meninggalkan saf salat, dan berangsur diikuti jemaah yang lain. Bahkan sebelum khutbah berakhir, sudah lebih dari separuh jemaah meninggalkan tempat salat. Sepanjang pengamatan dan pantauan Babin Kamtibmas, dari informasi Kawat Tamanan yang berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas Tamanan, jemaah hanya kecewa dengan isi khutbah dan menggunjingkan panitia yang menggunakan khotib yang demikian, kata Ahmad Sidki. Menurutnya kejadian tersebut terjadi lantaran Ketua PHBI Tamanan tidak membicarakan mengenai materi khutbah saat berkoordinasi dengan Untung. Sewaktu, Ketua PHBI Tamanan memohon Ustaz Untung Cahyono menjadi khotib, mereka tidak membicarakan mengenai materi khutbah, katanya. Sejauh ini, menurut Ahmad tidak ada gejolak yang lebih besar. Ahmad berupaya agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Panitia berjanji untuk lebih berhati-hati sehingga tidak terulang di waktu lain, katanya. Ia menambahkan beberapa hari sebelum Idul Fitri,
Kantor Kemenak Bantul telah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan panduan penyelenggaraan Idul Fitri sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Agama, Menak, Nomor 1, 2024. Sesuai poin pertama panduan tersebut, Kantor Kemenak Bantul mengimbau agar umat Islam melaksanakan Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Selain itu dalam panduan tersebut jelas disebutkan dalam poin kelima terkait dengan imbauan materi khutbah Idul Fitri 1445 Hijriah, katanya. Dalam panduan tersebut, materi khutbah disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah dan mengutamakan nilai-nilai toleransi. Materi khutbah juga harus menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menak Nomor 9, 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan, ungkapnya. Kami akan terus mengimbau kepada PHBI serta takmir masjid serta berbagai pihak terkait di Bantul untuk lebih selektif memilih penceramah atau khatib dalam memberikan khutbah atau ceramah keagamaan, tandasnya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauman nasu yaqumu li rabbil alamin alla inna kitabal fujari. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.